Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ibadallah, hamba-hamba Allah, sidang Jum'ah rahimani wa rahmatullah. Semoga Allah merahmati hamba dan juga merahmati sidang Jum'ah semuanya. Khatib memberikan wasiat sebagaimana yang diwasiatkan oleh para khutbah, oleh para khatib-khatib yang berkhutbah di mimbar-mimbarnya, di masjid-masjid kaum muslimin, kepada hadirin sidang Jum'ah di belahan dunia ini, agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Karena sesungguhnya takwa itu adalah jalan penyelamat, adalah
kebaikan yang mudah adalah keberhasilan yang nyata. Karena dengan takwa itu maknanya kita hanya mengikuti petunjuk dari Zat yang Maha Tahu akibat segala sesuatu, manfaat dan mudaratnya. Sedangkan kita sebagai manusia sering terpengaruhi untuk melihat segala sesuatu dari akibatnya, terkadang dengan perasaan, terkadang dengan situasi dan kondisi, terkadang dengan hal-hal lain, sehingga kemungkinan salahnya sangat besar. Maka dengan bertakwa kepada Allah yang terkadang sulit dan terkadang berat, tetapi lihatlah akibatnya pasti baik. Ibadallah, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah di hari ini, bulan pertama di bulan September 2023, dengan nasihat yang pernah disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Hakim di dalam Mustadraknya, dan hadis ini disahihkan di dalam kitab Sahih Jami' oleh Albani dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, jaa Jibril alaihissalatu wassalam. Jibril datang alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufaraqatun. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun. Wa'lam inna syarafal mu'mini qiyamahu bil-lail wa istighna'uhu 'anil nas." Ini nasihat yang singkat, tetapi memberikan peringatan sebenarnya bukan hanya untuk Nabi kita, tapi bagi kita juga, tentang bagaimana cara kita memahami kehidupan ini dan meniti kehidupan ini. Nasihat yang pertama, malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, aish ma syi'ta, hiduplah sesukamu. Fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati." Jadi sepanjang apapun hidup manusia, pasti ujungnya adalah mati. Misalnya ada manusia umurnya 1000 tahun, kemudian ditambah lagi umurnya, maka pun akan mati. Jadi semuanya akan mati. Dan pengakhiran kehidupan ini, kita yang bernafas saat ini, kita pun akan mati. Sebagaimana saudara-saudara kita, sebagaimana bapak-bapak kita, tetangga kita pun mati mendahului kita. Dan Allah SWT mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan setiap yang bernafas pasti akan merasakan di saat ruhnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya akan merasakan kematian. Kemudian apa yang dikerjakan akan dibalas semuanya. Yang baik dibalas, yang jelek dibalas.
Kemudian Allah SWT mengatakan man zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, di surga. Inilah kesuksesan yang sesungguhnya. Berarti kesuksesan yang ada di dunia ini bukan yang sesungguhnya. Kegagalan yang di dunia ini pun bukan sesungguhnya. Kebahagiaan yang di dunia ini pun bukan sesungguhnya. Penderitaan yang ada di dunia ini pun bukan sesungguhnya. Dan kecewaan yang ada di dunia pun belum sesungguhnya. Kepuasan yang di dunia ini pun belum sesungguhnya, belum selesai. Dan sesungguhnya sebagai simpulan yang diinginkan oleh manusia kesuksesan adalah tatkala dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan neraka. Bamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kesenangan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Karena tidak ada kesenangan yang ada di dunia ini setelah klimaknya dia akan merasakan sebaliknya. Inilah dunia. Maka di sini menjadi nasihat bagi kita, bagi orang-orang yang beriman, agar menyiapkan yang pasti kita menjumpainya, yaitu bekal tatkala datang ajal secara tiba-tiba. Karena sesungguhnya ajal tidak tahu, dan sesungguhnya kita tidak mendatangi ajal, tetapi ajal yang mendatangi kita. Berapa banyak manusia yang ingin mati bunuh diri tidak mati, dan sekian orang yang dieksekusi mati dan ternyata tidak mati. Tetapi berapa banyak orang yang dianggap hidup, kemudian datang ajalnya dan mati secara tiba-tiba. Hatta idza jaa ahadul maut, sampai tatkala datang kepada mereka ajalnya kematian. Fayaqulu, mereka mengatakan, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Allah, tunda sedikit saja, jangan sekarang. Aku ingin waktu tangguh, sebentar saja. Fa'asaddaqa, dan aku ingin bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku menjadi orang yang saleh. Jadi betapa banyaknya orang-orang menyesal setelah datang ajalnya dan dia tidak mungkin kembali lagi. Karena sesungguhnya tatkala ajal telah datang, tidak bisa diajukan dan juga tidak bisa diakhirkan. Inilah puncak daripada kehidupan kita semuanya, kematian. Ini nasihat yang pertama yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan pada nasihat yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufaraqatun, wahai Muhammad. Ini maknanya juga kepada kita semuanya, wahai manusia semuanya. Cintailah apa saja yang kalian cintai, bisa tempat tinggal, bisa kendaraan, bisa profesi, bisa anak, bisa istri, apa saja sifatnya umum, atau hobi kita atau diri kita. Cintai semuanya yang kamu cintai, sesukamu. Fa innaka mufaraqatun, sesungguhnya pasti yang kamu cintai akan berpisah. Dan sesungguhnya cinta ini sering menjadi petaka setelah kematian. Padahal dengan kematian itu dia berpisah dengan apa yang dia cintai, dan yang dia cintai pun akan meninggalkan dirinya. Ternyata perpisahan tidak berujung persahabatan, bahkan permusuhan. Seperti yang Allah SWT sebutkan dalam surat Al-Baqarah, idz tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina ittaba'u wa ra'al 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Dan ingatlah peristiwa idz tabarra'a alladziina tubi'u, tatkala orang-orang yang diikuti melepaskan dirinya minal ladziina ittaba'u, dari orang-orang yang mengikutinya. Yang diikuti ternyata melepaskan dirinya.
Melepaskan tanggung jawabnya, bisa jadi orang tuanya pun melepas tanggung jawab kepada anaknya. Anaknya melepaskan diri kepada orang tuanya. Guru melepaskan diri dari muridnya. Muridnya melepaskan diri dari gurunya. Pemerintahnya dari rakyat, rakyatnya dari pemerintahnya. Kekasihnya melepaskan diri dari apa yang dia ikuti dari yang dicintainya. Berlepas diri. Idza tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul 'adzab, di saat peristiwa mereka melihat adanya azab, konsekuensi daripada cinta yang mereka bangun tatkala dunia, cinta yang mereka rasakan dan mereka jaga tatkala di dunia, tatkala melihat azab, ternyata cinta tidak berwujud menjadi harapan, tetapi menjadi ketakutan. Karena melihat azab, wa taqatta'at bihimul asbab, maka terputuslah sebab-sebab cinta. Maka di sini jadikanlah cinta sesuatu yang membawa pertemuan dengan orang-orang yang dicintainya, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Sesungguhnya manusia akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang dicintainya. Makanya di sini kita mohon cinta kita kepada orang-orang yang hanya sering terdengar di khutbah, hanya sering terdengar di majelis-majelis taklim, yaitu para nabi, para rasul, dan orang-orang saleh, dan nabiyyin wa syuhada wa salihin. Mereka itu adalah pelopor dalam hal tujuan untuk sampainya cinta pada kenyataan seperti yang terkandung pada cinta itu sendiri, yaitu bersama orang-orang yang dicintainya. Karena kalau tidak demikian, itu persis sebagaimana yang dikatakan oleh Allah SWT, al-akhilla yawma idzin aduun illal muttaqin. Orang-orang yang dicintai pada hari ini, kata Allah, semuanya sebagai musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas, mayoritas manusia, ini Abdullah bin Abbas di masa Rasulullah mengatakan, mayoritas manusia yang ada di dunia ini tatkala mencintai manusia bukan karena akhirat, tetapi karena perkara dunia. Ini nasihat yang kedua yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan nasihat yang ketiga adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziun. Ini nasihat yang ketiga, ibadallah, sidang Jumat. Berbuatlah semaumu, apa saja boleh, silakan. Selagi kamu mau, selagi itu menyenangkan dirimu, selagi itu memuaskan dirimu, berbuatlah semaumu. Apa saja silakan. Yang suka zina silakan zina, yang suka narkoba silakan narkoba, yang silakan semuanya, berbuat semaumu. Tetapi semuanya akan mendapatkan balasan. Seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat baik, maka dia akan melihat dampak kebaikannya walaupun seperti zarrah. Demikian juga orang yang berbuat jelek, maka dia akan melihat dampak kejelekannya dari perbuatan jelek itu walaupun seperti zarrah. Maknanya kita tahan dari berbuat yang jelek, karena ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maknanya kita harus berusaha untuk mendapatkan kebaikan, karena ini yang lebih kita cintai walaupun awalnya sulit. Inilah kehidupan dunia, ibadallah. Sebagaimana yang kita ketahui, sebagaimana yang diketahui oleh pendahulu kita, dan dia diketahui oleh orang-orang setelah kita. Ternyata petunjuknya, jalannya adalah dengan keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibadallah, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. 3 nasihat yang disampaikan malaikat Jibril untuk Nabi kita. Tentunya kita lebih berhak dengan nasihat itu dibandingkan Nabi kita yang sebagaimana yang Allah nyatakan dirinya dijaga, dilindungi, semangat ibadahnya, semangat yang lainnya dari kebaikan. Kita tidak bisa dibandingkan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian nasihat yang keempat dan juga kelima, malaikat Jibril mengatakan wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bilail. Ketahuilah kemuliaan seorang muslim adalah tatkala tahajud. Karena yang namanya kehidupan dunia ini kadang menuntut tanggung jawab, mencari makan, bermuamalah dengan manusia, menunaikan kewajiban dan tanggung jawab yang lainnya. Maka cara menutupnya adalah di malam hari dengan tahajud. Makanya Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam bertahajudlah sebagai ibadah tambahan bagimu. Dan Allah juga sebutkan tentang apa yang dilakukan oleh orang beriman. Tatajafa junubum 'anil madaji'i, dan lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka karena takut kepada Allah. Bertahajud. Dan tahajud ini adalah da'bus salihin, apa yang menjadi kebiasaan orang saleh. Maka malam adalah hal yang dinanti bagi orang beriman untuk dekat dengan Allah, untuk beristighfar, untuk bersimpuh, untuk memohon ampun, untuk berdoa, untuk berharap, untuk mengadu. Inilah kaum mukminin, sehingga dia memiliki izzah, memiliki kekuatan jiwa dan juga wibawa di hadapan insyaallah. Kemudian yang kelima, wa istighna'uhu 'anil nas, dan tidak butuhnya dia dari manusia. Maknanya dia zuhud, tidak rakus dengan apa yang ada pada manusia. Seperti hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Abdullah bin Abbas mengatakan datang seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkanlah kepadaku satu amalan, idza amiltuhu ahabani Allah wa ahabani an-nas, apabila aku kerjakan manusia cinta, Allah cinta kepadaku dan manusia cinta kepadaku. Jadi kalau aku kerjakan Allah cinta kepadaku dan manusia juga cinta kepadaku. Maka Rasulullah SAW mengatakan izhad fid dunya, jangan rakus terhadap dunia. Yuhibbukallah, maka Allah akan cinta padamu. Berikanlah waktu-waktu yang memang harus ditunaikan untuk Allah. Pergunakanlah sehingga tidak rakus terhadap dunia. Wazhad fima 'indan nas, dan jangan tamak dengan apa yang ada pada manusia. Yuhibbukan nas, maka manusia akan cinta kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Imam Tirmidzi dan mengatakan hadis ini hasan. Inilah ibadallah 5 nasihat dari Jibril alaihi salatu wassalam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengamalkannya dan semoga keluarga kita, masyarakat kita juga bisa mengamalkannya. Aqulu qawli hadza kama sami'tum. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma iksim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighu bihi jannatak
ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله وارث منا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا ولا تسلط من ظلمنا ولا يرحمنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر لا إله إلا أنت والحمد لله رب العالمين والسلام على المرسلين أقم الصلاة والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.